Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenarannya. Selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya saudara. Kita sangat bersyukur pada malam ini diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Malam ini kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian saudara pasal 1 ayat yang ke-26. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian, disitulah apa saya katakan bahwa blueprint ya, cetakan awal rencana Tuhan buat seisi dunia. Jadi saya percaya sampai hari ini planning Tuhan dari kitab Kejadian sampai hari ini tidak pernah berubah. Amin saudara. Jadi kita percaya bahwa apa yang dicatat dalam kitab Kejadian bukanlah sebuah kitab masa lalu, tetapi saya yakin dan percaya kitab Kejadian merupakan permulaan rencana Tuhan bagi seisi dunia, terutama bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 saudara, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan satu maksud, bahwa manusia mengendalikan semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Saudara, kenapa Tuhan berkata bahwa Dia mau menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah? Ini menarik saudara. Nanti kita akan melihat bahwa apa maksud Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita menguasai bumi, kenapa Tuhan tidak ciptakan seperti naga atau seperti singa yang dapat memberi rasa takut kepada seluruh makhluk di bumi supaya menguasai bumi. Tetapi Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya Dia, saudara. Dengan maksud supaya kita menguasai bumi ini. Dan itu sebabnya saya katakan pada malam ini, kalau engkau selalu memandang rendah tentang dirimu, itu bukan maksud Tuhan. Tuhan ingin saudara menguasai, mengendalikan situasi. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita selalu firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Tuhan ingin membangun dalam hidup kita satu keinginan, satu kerinduan, satu tekad yang besar untuk dapat mengendalikan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya ingin kita mengendalikan binatang, ikan-ikan dan sebagainya. Tetapi saya percaya dengan yakin Tuhan ingin kita mengendalikan situasi keadaan, musim dan sebagainya. Supaya kita mengendalikan semua. Dan saudara, kalau kita dalam buka Mazmur, kita akan kembali nanti kitab Kejadian, Mazmur 108 ayat 13 saudara, Mazmur 108 ayat 13, ya kalau di dalam digital kita ayat 14 ya, tetapi Mazmur pasal 108 ya ayat yang ke-13 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan apa? Gagah perkasa. Jadi saudara, kita kembali dalam kitab Kejadian tadi, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Supaya kita dapat mengendalikan, menguasai. Ya, itu rencana Tuhan buat kita. Supaya kita ini berotoritas di atas semuanya. Dan pada malam ini saudara, seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita, justru suasana mengontrol kita, ya. Musim mempengaruhi kita, saudara. Keadaan mempengaruhi kita. Padahal Tuhan katakan kita harus menguasai semuanya. Amin, saudara. Bilang sama orang sebelahmu, kamu menguasainya. Artinya kitalah yang akan mengontrol, saudara.
Ini menarik. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Saya katakan tadi kalau Tuhan ingin kita menguasai ciptaannya, kenapa tidak diciptakan seperti singa, ya, seperti naga, ataupun sesuatu makhluk yang lain, yang ganas, yang lebih powerful. Ya kalau orang Jepun dia percaya binatang Godzilla itu saudara, menguasai alam di sana. Ya, jadi kalau kalau di Amerika di film-film King Kong yang bisa menguasai suasana di sana. Ya, tetapi Alkitab berkata Tuhan membuat kita menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, saya membawa hari ini ilustrasi sapu tangan. Ya, sarung tangan, bukan sapu tangan, sarung tangan. Seperti tangan kita ada 5 jari. Saudara, sarung tangan ini tadinya saya mau ambil sarung tangan yang di belakang bekas pekerja yang kita kerja di sini. Ya, tapi saya pikir, aduh kok itu kotor, sudah lama. Istri saya udah simpan bagus-bagus sarung tangan yang kulit itu. Ya, tapi saya bawa yang baru saudara, supaya nggak bau masuk di tas saya. Ya. Sarung tangan ini kalau kita lihat dia tidak berdaya, tidak mampu. Tetapi sarung tangan ini apabila kita masukkan tangan kita, maka sarung tangan ini berkuasa. Kita dapat melakukan perkara. Beberapa anak-anak Tuhan yang bekerja di sini dengan sarung tangan, mereka bisa lakukan, mereka welding, mereka potong besi. Tetapi apabila sarung tangan ini dilepaskan dari tangan seseorang, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan semua orang tidak pernah memuji sarung tangan. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Mazmur tadi, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bukan sarung tangannya, tapi apabila sarung tangan ini digunakan, ada tangan yang menggunakannya, jadi sarung tangan ini punya kuasa. Dia dapat lakukan perkara yang besar. Kita seperti sarung tangan ini. Alkitab berkata, kalau engkau tidak di dalam aku, engkau tidak berguna, engkau tidak berbuah. Tetapi kalau engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, apapun yang kau minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu. Itu sebabnya saudara, kenapa Tuhan ciptakan kita segambar. Sarung tangan ini dibuat segambar dengan tangan manusia. Kita dibuat Tuhan, dicipta Tuhan segambar menurut Dia. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat gunakan kita. Amin. Ya. Kalau Tuhan mau kita menguasai bumi, kenapa saya katakan tidak dibentuk seperti gorila yang menakutkan. Tapi Tuhan tidak bisa pakai. Karena Tuhan tidak seperti gorila. Tuhan mau seperti kita. Sarung tangan ini diciptakan supaya ada tangan orang yang bisa masuknya dan melakukan pekerjaan. Dan itu dapat dilakukan dengan luar biasa. Kenapa tidak sarung tangan ini 7 jari, 8 jari, kalau lebih banyak kan lebih bagus, 10 jari. Kenapa 5? Sesuai dengan jari tangan kita. Begitulah Tuhan menciptakan kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur tadi katakan bahwa dengan Allah, perhatikan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Wow, saudara. Itu sebabnya kalau ada masalah yang mengendalikan saudara hari ini. Kalau ada problem yang seringkali sepertinya mengendalikan hidupmu. Yang mengendalikan emosimu, yang mengendalikan perasaanmu, hatimu. Ingat baik-baik. Izinkan Tuhan memakai saudara. Saudara, tadi pagi saya dengan anak saya sama istri sarapan pagi. Di sebelah kami ada 2 orang Ape dengan 1 anaknya. Ya. Anaknya seperti Ramah, pertamanya Ramah. Ya. Dia bilang gini, saya pikir apa dia kenal saya ya? Ya. Saya pun angkat tangan gini, lepas saya angkat tangan gini, dia bilang gini. Ya.
Saya dalam hati kurang ajar. Tapi saya nggak mau cerita sama anak saya, sama istri saya. Mereka udah lihat. Ini saya mau pukul juga ini satu ini pagi-pagi. Tapi saya pikir apa karena jari satu itu membuat saya hilang sukacita? Ya, saya pikir tunggu dia keluar dari kedai kopi ini saya mau ketuk kepala ini satu. Tapi saya pikir saya buat itu sama gila dengan dia. Ya. Saya tahan saudara, saya coba. Tuhan berikan saya sukacita lah pagi ini. Jangan sampai hilang. Ya. Bayangkan kalau saya terpengaruh dengan jari tengah anak itu tadi. Ya, bukan anak kecil ya, dia sudah besar tapi tak center. Karena saya lihat cara dia makan, cara dia ini ya seperti ramah semua dengan orang. Saya mulai berpikir, ya kalau saya pukul dia sama gila dengan dia. Ya. Nanti jemaat tahu pastor berantem di Permas Jaya dengan anak idiot. Bayangkan saudara, kita sudah pagi. Kalau kita tidak, saya pikir kalau saya masih apa bayat dulu, habis ini orang. Ya, biarpun dia gila, saya pun lebih gila dari dia. Ya, tapi saya pikir bahwa masa gara-gara jari tengah anak ini bisa membuat saya hilang sukacita? Saya tidak dirugikan. Ya. Saudara, seringkali suasana itu mempengaruhi kita, yang mengontrol kita. Ya. Mungkin keadaannya simpel mungkin. Tapi saudara seringkali keadaan itulah yang seringkali mengontrol kita, mengendalikan kita. Padahal Tuhan katakan dia ciptakan kita serupa dengan gambarnya. Supaya saudara dan saya mengendalikan seluruh muka bumi ini. Wah, kok gak ada yang berani amen. Ya, masa ya. Kita ini. Saya katakan planning Tuhan dari awal. Dia tidak menciptakan kita untuk kalah. Bukan. Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Supaya apa? Di dalam dia di dalam kita. Ya, dia di dalam kita. Dia punya kuasa. Kita tadinya tidak berdaya, sekarang punya kuasa. Punya kendalian yang luar biasa. Bukan kita, saudara. Itu sebabnya pada malam hari ini, ingat baik-baik. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan berkata, pakai saya Tuhan untuk dapat melakukan perkara yang besar. Amin saudara. Itu sebabnya saudara saudara jadi orang Kristen bukan hanya datang ibadah, pulang, nothing happen. Tidak. Tuhan panggil saudara untuk saudara dipakai Tuhan untuk perkara yang besar. Itu sebabnya Alkitab berkata, apa yang tidak dipandang oleh dunia, yang kecil, yang lemah menurut dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang besar, apa yang hebat, apa yang kuat di dunia ini. Kalau kita melihat orang berkata, brother, kamu nothing, kamu gak berdaya. Saudara katakan betul saya tidak berdaya. Tapi kalau Tuhan ada di dalam saya dapat lakukan perkara yang besar. Itu sebabnya saudara dalam segala perkara kita minta Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupku. Saya izinkan engkau mengendalikan hidupku. Karena Tuhan mau memakai saudara untuk melakukan perkara yang besar. Di dalam Matius pasal 5 saudara. Injil Matius pasal 5. Ayat 13 sampai ayat 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Bayangkan saudara, ukuran kita bukan ukuran kampung, daerah. Ukuran kita dunia. Ukuran kita itu bukan kecil-kecil. Ukuran kita itu dunia saudara. Kamu adalah garam dunia. Ayat ini saya senang, begitu confident dia katakan kamu adalah garam dunia. Dia tidak berkata semoga kamu jadi garam dunia. Bukan saudara. Tapi dia katakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Saudara, Tuhan ingin memakai kita supaya saudara menjadi saksi untuk orang dunia. Saudara tidak perlu pamer bawa salib, ya pinjam salib ini saudara bawa pulang, gantung di leher saudara supaya orang tahu saudara orang Kristen. No, tapi cara hidupmu, perkataanmu, tindakanmu, engkau jadi terang buat orang lain. Orang lain mungkin berkata hal-hal yang buruk, tetapi saudara selalu berkata positif. Saudara punya perkataan itu mengandung kuasa, power. Itu sebabnya saudara, anak Tuhan, jangan sembarang kita mengeluarkan kata-kata kita. Biarlah perkataan kita mengandung kuasa firman. Apa yang kita katakan terjadi. Ya. Orang Bisaya bilang perkataannya masin. Ya. Kenapa kalau dia bicara jadi gitu loh. Ya. Kalau perkataan kita tidak dengan iman, saudara, tidak heran banyak kata-kata tidak berguna. Tapi Alkitab berkata supaya dunia melihat. Bukan kita pamer diri kita, tetapi orang melihat. Daniel bersama kawan-kawannya, mereka ada dalam tawanan. Mereka tidak diuntungkan, mereka ada di tawanan. Tetapi soal kehidupan, kebenaran firman Tuhan, mereka tidak tawar-menawar. Mereka berdiri dengan iman. Mereka katakan, kami tidak bisa memakan makanan apa yang diberikan oleh raja. Tapi mereka minta diberikan sayur saja. Dan Daniel minta uji supaya diperlihatkan apakah mereka lebih sehat. Dan waktu ujian ternyata mereka 10 kali lebih baik daripada yang lain. Kenapa saudara? Satu kerinduan mereka, Tuhan, kami ada di dalam tawanan, kami ada di dalam tidak keuntungan, tetapi kami percaya dimanapun kami ada, kalau Engkau ada di sana, kami selalu pasti untung. Amin saudara. Saudara mungkin berada di posisi pekerjaan yang tidak menarik, tidak disukai orang, mungkin kelihatan tidak populer dan sebagainya. Tapi kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan angkat engkau jadi kepala bukan ekor. Seringkali kita memandang, coba loh nanti kalau saya dapat kerja yang seperti si Anu, kalau saya dapat posisi seperti si Anu. Saudara lupa, dimanapun engkau berada, kalau engkau menjadi terang dan garam bagi Tuhan, Tuhan dapat angkat engkau. Yang menurut orang tidak mungkin. Yusuf ada di posisi yang tidak menguntungkan dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia dijual. Dia di tempat yang tidak menurut orang lain zaman dulu. Kalau sudah jadi budak, berarti sudah tidak ada harapan untuk keluar menjadi merdeka. Kecuali ada orang tebus. Ada orang yang membayarnya, baru dia lepas dari budak. Tetapi dari tempat itu pun, Yusuf tidak putus asa. Dia berprestasi saudara. Dia jadi orang yang terbaik. Di rumah Potifar, dia tidak mengenang nasibnya yang susah, yang dirugikan. Tetapi di tempat itu dia berhasil. Hello. Di tempat yang menurut orang tidak mungkin. Tapi di tempat itu dia berhasil. Alkitab berkata apa yang dikerjakan Yusuf diberkati Tuhan. Sebab itu dia berhasil. Oh, tidak habis di situ saudara. Dia difitnah, padahal dia baik, dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia difitnah, dimasukkan ke penjara. Tapi Alkitab sekali lagi mencatat, di situ pun Yusuf berhasil. Amin. Kenapa? Karena dia melihat hidupnya ada di tangan Tuhan. Tuhan selalu memakai dia. Dia izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Seperti sarung tangan ini, dimanapun sarung tangan ini ada. Saat tangan seseorang memasukkan ke dalamnya, dia mulai punya kuasa. Haleluya. Kalau sarung tangan ini dipakai oleh mekanik, dia dapat memperbaiki kendaraan, kereta. Kalau sarung tangan ini dipakai oleh seorang welding, dia dapat welding kapal sampai habis saudara.
Orang mungkin berkata hebat ini sarung tangan bisa buat kapal. Tidak. Ada tangan orang yang pakar memasukkan ke dalam sarung tangan ini. Sampai sarung tangan ini bisa buat kapal berhasil. Kita seperti sarung tangan ini. Kalau tidak Tuhan pakai. Alkitab berkata, kamu tidak berguna. Kamu tidak mungkin berbuah. Di luar aku, kamu tidak akan berbuah. Kamu dipotong, dibuang, dan dibakar di api. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, saya yang yakin dan percaya, sekarang mungkin saudara melihat, apakah nanti hidup saya bagaimana? Bagaimanakah akhir hidup saya, bagaimanakah posisi saya? Saya katakan, engkau akan heran cara Tuhan memakai engkau dengan luar biasa. Kalau kita membaca dalam kitab kita di mana akhir zaman nanti Tuhan akan pakai baik yang tua, muda, laki-laki dan wanita. Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa. Engkau berbuat orang tua mendapat mimpi, bukan mimpi-mimpian, mimpi yang daripada Tuhan. Oh luar biasa saudara, engkau menumpangkan tangan buat orang sakit sembuh. Engkau berkata-kata terjadi. Engkau berdoa, Tuhan dengar. Amin saudara. Dan orang berkata, siapakah mereka ini? Satu hal mereka berkata, mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, izinkan Tuhan memakai engkau. Saat seorang dokter dengan sarung tangannya saudara, dia dapat mengoperasi sampai selesai. Berhasil operasinya. Dia hanya sarung tangan saja. Tapi dokter seringkali memakai sarung tangan. Kenapa? Itu merupakan gambaran kita saudara. Seorang pakar, seorang dokter, seorang ilmiah dan sebagainya. Mereka gunakan sarung tangan. Sarung tangan itu tidak berdaya. Tapi kalau tangan itu seorang ahli, itu akan terjadi sesuatu. Dan Tuhan mau memakai kita. Dia adalah sumber segalanya. Dia ingin memakai saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, engkamu adalah garam dan terang dunia. Ada dua perkara, garam. Garam itu menghambat pembusukan. Garam itu juga membuat rasa berubah jadi enak. Kalau saudara makan tidak ada garam di dalamnya, tidak taruh garam, maka masakan saudara kurang enak. Ada garam. Garam juga membuat supaya lambat, pembusukan itu lambat. Garam saudara. Jadi kita ini mempengaruhi dunia saudara. Dunia ini kalau tanpa kita, dunia ini busuk. Dunia ini hancur. Saudara masih ingat bahwa Tuhan saat menghukum Sodom dan Gomora, Abraham sempat berdoa, Tuhan apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora kalau ada 50 orang benar di dalamnya. Tuhan katakan kalau ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghukumnya. Akhirnya Abraham sampai 10 orang, dia katakan, andai kata ada 10 orang di kota Sodom, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Tuhan katakan, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora kalau ada 10 orang di dalamnya. Saudara, menurut Alkitab, kenapa Abraham sampai berkata 10 orang? Ya, dihitung-hitung Lot dengan dua anaknya, Lot dengan istrinya. Begitu juga 4 anaknya dan 4 menantu, jadi 10 orang. Ya. Tetapi saudara baca di Alkitab, waktu Lot ceritakan kepada keluarganya bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Alkitab berkata, menantu Lot mentertawakan karena mereka berpikir, ya, melihat Lot itu hanya bercanda saja, bergurau. Mereka tidak menghormati saudara. Kenapa? Lot sendiri tidak jadi berkat. Padahal Lot itu adalah anak saudara daripada Abraham. Dia melihat cara hidup Abraham, tetapi Alkitab berkata, Lot mulai dekat dengan Sodom. Awalnya saudara, Lot tidak ada di dalam Sodom, dia dekat dengan Sodom.
Tetapi akhirnya waktu Tuhan menghukum Sodom Gomora, ternyata sekarang Lot bukan hanya di luar Sodom, sekarang sudah ada di dalam Sodom dan Gomora. Saudara, kalau hidup kita tidak jadi berkat buat dunia, hati-hati, kita akan dibinasakan. Tetapi kalau kita menjadi terang, artinya saudara di tengah-tengah kegelapan, saudara menjadi terang. Artinya saudara berbeda dengan yang lain. Bilang sama orang sebelahmu, engkau harus berbeda dengan orang dunia. Kalau kita cara cakap seperti orang dunia, ya. Kalau dulu di Indonesia terkenal zaman saya di sana, ya enak gila. Ya. Sekarang itu bahasanya udah berubah lagi saudara. Anjing, ya. Sikit-sikit anjing, ya. Makin lebih parah saudara. Ya, saudara melihat bahwa perkataan orang dunia itu tidak memberkati. Kita harus berbeda, berubah. Mungkin orang berkata, kamu tak ikut zaman. Saudara tidak perlu khawatir. Karena Tuhan mau memakai engkau berbeda dengan yang lain. Itu sebabnya saudara engkau menjadi terang dan garam bagi dunia. Saudara nggak perlu pamer siapa dirimu, tidak perlu. Orang akan merasakannya, orang akan melihat. Supaya Alkitab berkata, supaya Bapamu yang di sorga dipermuliakan. Orang memuliakan Tuhan, orang berkata, bawalah saya pergi gereja, saya senang loh lihat kamu. Saya lihat kamu berubah, kamu lihat itu jadi berkat, saya pengen sekali ikut. Saudara, orang kita tidak perlu pujuk-pujuk, justru mereka. Boleh nggak kamu ikut kamu? Saya lihat kamu diberkati, saya lihat kamu itu happy, saya lihat kamu itu penuh sukacita. Ada apa yang terjadi? Kamu itu beda yang lain. Kenapa? Karena Tuhan memakai engkau. Dimanapun engkau berada, engkau berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan memakai hidupmu menjadi terang dan garam dunia. Amin. Dalam Roma saudara. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Alkitab berdemikian bunyinya, surat Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Alkitab berkata kita diberikan karunia yang berlain-lain. Tidak sama. Ada yang pengkhotbah, ada pendoa, ada yang memberi, ada yang melayanan yang lain. Tetapi Tuhan katakan lakukan itu dengan ikhlas. Artinya saudara, setiap kita dipakai Tuhan dengan fungsi yang berbeda. Itu sebabnya jangan memaksakan diri. Saya pengen kayak sister itu, saya pengen kayak brother itu. Tidak saudara, saudara bertanya kepada dirimu, Tuhan, apakah karunia yang Tuhan beri kepada saya? Saya ingin lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas. Saudara, kalau menurut saya, ini menurut saya tidak bisa jadi pengkhotbah. Saya tidak pandai bicara. Saya tidak tahu. Terus terang, kalau saudara tanya dengan orang tua saya, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya tidak banyak bicara. Di rumah, dengan teman tidak banyak bicara. Kecuali kalau sudah mabuk, baru banyak bicara. Kalau tidak mabuk, saya tidak banyak bicara. Saya di rumah pendiam. Di sekolah, apalagi memang pendiam. Walaupun banyak teman, tapi saya tidak banyak bicara. Kalau saya berantem dengan orang, tak perlu tunjuk bagaimana. Saya langsung pukul. Tak banyak bicara. Ya.
Kalau orang lain kan, tidak. Langsung hajar saja saudara. Nggak pernah banyak bicara. Jadi saya pikir saya tidak pandai berbicara. Saudara, saya masih ingat awal-awal pertama sekali saya disuruh khotbah. Saya pegang mimbar, terjadi gempa bumi saudara. Gemetar, lutut saya gemetar, tangan saya gemetar. Mikrofon gemetar. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Tetapi karena saya tahu bahwa Tuhan memberikan karunia, maka saya mulai melatih. Terus melatih. Sebab saudara, menurut riset, menurut penyelidikan, yang semula jadi ataupun yang orang katakan nasib hidupnya itu hanya 5% saudara. Itu 5% saja. Yang semula jadi, yang ya ada orang dia cuma dengar musik, kok dia bisa pandai main gitar gitu loh. Itu 5% saja saudara. Selebihnya saudara, 95% itu latihan, mencoba dan terus mencoba. Hello? 5% itu nasib. 5% itu karena talent. Tetapi saudara, 50% itu kena latihan, mencoba, terus mencoba. Halo? Ya. Jadi saudara, karunia yang ada pada saudara mungkin pada awalnya tidak punya kemahiran mungkin. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau engkau punya karunia, lakukan itu. Ya, menurut karunia dianugerahkan kepada kita. Masing-masing punya karunia saudara. Setiap kita itu berbeda. Tidak semua bisa. Ada hal yang kita tahu bahwa Tuhan memberikan karunia masing-masing kita. Tetapi yang menjadi persoalan, maukah saudara diizinkan Tuhan untuk terus melatih hidup saudara? Sampai satu saat engkau menjadi orang yang ahli di dalam karunia yang Tuhan beri kepada saudara. Amin saudara. Ya. Itu sebabnya saudara, izinkan Tuhan memakai hidupmu supaya berguna, menjadi satu hal yang membuat orang dunia melihat bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ya. Di dalam Matius saudara pasal 25 ayat 29, di sana sebelum saya membacakan di situ saya mau menjelaskan cerita di awalnya. Ya, Matius pasal 25 ayat 29, di sana seorang memberikan 3 orang hambanya, yang satu diberi 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, dan yang satu lagi 1 talenta. Yang 5 talenta langsung kembangkan talenta itu menjadi lipat ganda menjadi 10. Begitu juga yang 2 dia lipat gandakan, terus berlipat gandakan jadi 4 ya. Dan yang 1 talenta dia tidak kembangkan. Dia sembunyikan di tanah. Waktu Tuhan itu datang, yang 5 talenta memberikan laporan. Tuhan, 5 talenta yang Tuhan berikan aku sudah kembangkan menjadi 10. Yang 2 juga berkata demikian, aku sudah kembangkan. Tetapi yang 1 dia berkata, aku tahu Tuhan itu sangat bengis. 1 talenta itu aku tidak kembangkan, aku simpan saja. Saudara, Alkitab berkata masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuan. Alkitab berkata masing-masing diberi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi sayang saudara, dia tidak kembangkan. Kalau saudara melihat yang 5 talenta dia kembangkan jadi 10, maka tuannya itu katakan berkuasalah atas 10 kota. Tadinya 5 meningkat jadi 10, yang 2 meningkat jadi 4. Ya. Yang 1 tidak meningkat sudah. Harusnya saudara, yang 1 itu lebih mudah dikembangkan dibanding dengan 5. Tapi sangat disayangkan saudara, yang 1 itu tidak mau dikembangkan.
Saya katakan Tuhan punya rencana dalam hidupmu, berkuasa atas segala apa yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Tapi karena engkau tidak kembangkan talentamu, kemampuanmu, cara pikirmu, engkau tidak kembangkan. Kita lebih mudah kembangkan hal-hal yang jelek, saudara. Apalagi background kita yang seumur saya. Kita mudah kembangkan, lebih pangkar kita dengar bunyi burung daripada dengar suara Tuhan. Kita lebih pakar kalau lihat ada kupu-kupu masuk, kita bilang sebentar lagi ada orang datang. Oh, kita lebih pakar, saudara. Kita lebih paham melihat dunia, begitu hujan dan rintik-rintik ada panas dan kita cari daun rumput taruh di telinga. Oh, sangat pakar kita. Kita ahli dalam menyelidiki keadaan. Ya, kalau sudah petang, orang tua saya sangat marah kalau saya bersiul. Saya bilang nanti hantu datang. Oh, sangat pakar, saudara. Tapi setelah jadi orang Kristen, kita jadi tidak pakar. Kita tidak tahu. Ya. Orang tanya ini, nade nomu pastor. Ya. Nama bunyi firmannya. Ya. Oh. Kita jadi orang tidak pakar, saudara. Kita tidak kembangkan talenta kita. Oh, kalau dunia kita pakar, saudara. Saya masih ingat kunjung satu keluarga, istrinya masuk rumah sakit mau beranak. Dia bilang, saya nggak jadi lantak paku, pastor. Saya pikir kenapa takut lantak paku? Saya takut istri saya susah mau beranak. Kalau mau beranak, saudara, nggak boleh lantak paku. Ya. Saya dalam hati, kok lebih pakar hal dunia? Apa kaitannya istri mau beranak dengan lantak paku? Ya. Lantaklah paku supaya istri mau nggak beranak. Nggak mungkin, saudara. Beranak juga, dia pasti beranak, saudara. Orang sudah memang waktunya mau melahirkan. Ya. Tapi kita lebih pakar itu, saudara. Oh, kita lebih pakar taruh gantung sarang Indomanyi, taruh depan. Oh, pakar kita, jago kita itu. Oh, ahli kita. Ya. Nenek saya pakar sekali, taruh kulit ketam. Dia tahu sekali, hantu tidak masuk, takut kena jepit. Oh, pakar sekali. Ya. Tapi kalau sudah jadi orang Kristen, dia bilang, kirim salam ya sama Tuhan Yesus, saya enggak pergi ke gereja. Ya. Sakit kaki. Kita bilang gak bisa salam-salam. Kalau mau ketemu ya datang sendiri. Berkatnya sendiri-sendiri. Kita gak bisa titip salam, saudara. Titip berkat ya. Tuhan Yesus, saya gak bisa datang. Gak bisa. Itu pribadi. Saudara harus paham, saudara. Alkitab berkata, dalam ayat yang ke-25, ayat 29, Matius pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang satu itu dia bilang saya nggak punya kemampuan. Dia simpan, saudara. Makanya yang satu talenta itu tuannya ambil dari dia. Tuannya berkata, sia-sia aku memberikan talenta, engkau tidak kembangkan. Saudara, seringkali kita harus kembangkan talenta pada kita. Apa sih? Kemampuanmu, kelebihan saudara. Ada saudara saya, saudara, dia punya kelebihan. Pandai gambar. Oh, jago dari gambar. Pokoknya idenya luar biasa buat saya. Tidak pernah ikut sekolah menggambar, dia pandai gambar. Termasuk tato saya dia gambar. Awalnya gambarnya bagus, saudara. Begitu sudah buat tato, sudah cuci, kok jadi kucing. Kucing gak jadi, saudara. Ya. Tadinya kita punya dia gambar. Kita bilang, coba kita buat grup. Dia bilang, oke, kita buat grup Black Knight. Ya, Black Knight, ya. Kucing. Bagus, saya lihat, bagus sekali. Akhirnya kita buat tato, saudara. Tetapi manual, bukan mesin. Ya. Begitu buat, saudara. Waktu buat itu karena acak-acak kan, tatunya sudah, tintanya udah ketutup, jadi kita berharap cantik. Ya. Begitu sudah cuci, tidak menarik. Ya. Ada yang bilang ikan paus. Tidak jadi kucing. Ya. Dia punya talent, pandai, saudara. Bayangkan waktu
Saya lupa, ada lawatan menteri ke Sarawak, ke Limbang. Dia lukis, waktu itu lagi Mahathir yang memimpin negara kita. Dinding sekolah, dia yang lukis gambar negara Malaysia dan gambar Mahathir. Orang tepuk tangan, pinter. Tak pernah sekolah gambar, tapi dia pinter gambar, saudara. Jago dia, pinter. Tapi enggak kembangkan, saudara. Dia tidak kembangkan. Sekarang dia jaga kerbau, saudara. Harusnya dia jadi pelukis. Orang pelukis, saudara, waduh, dihargai gambar. Tapi enggak bisa berkembang. Kenapa? Enggak dilatih. Kita pun orang Kristen, saudara. Saudara mungkin katakan, aku enggak pandai lah lagu itu, suaraku kurang bagus. Kalau engkau nyanyi dengan hatimu, Tuhan sangat tertarik nyanyian saudara. Amin saudara. Itu sebabnya saudara nyanyi dengan hati. Bukan hanya sekadar kita baca di layar, di LCD. Tetapi biarlah kita katakan ucapan hati kita. Saudara, tidak satu kali kita berdoa langsung jadi saudara. Tapi saat kita latih, Hana berapa kali berdoa? Banyak kali dia berdoa, gagal. Tapi dia melatih dan latih. Dan Alkitab berkata satu kali Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bukan pertama kali berdoa. Dia sudah berapa kali berdoa. Sering kali disakiti oleh penina. Tapi dia tidak give up. Dia tidak berhenti, dia berdoa tahun demi tahun dia datang berdoa. Tapi kali itu dia berdoa lebih sungguh lagi. Dan Alkitab berkata Tuhan jawab doa Hana. Amin. Jangan saudara hanya ambil, Tuhan jawab doa Hana. Saudara lupa bahwa baca dari awalnya. Berapa kali dia berdoa. Berapa kali dia gagal. Berapa kali dia mencoba dan mencoba. Saya mau bawa saudara pada malam ini. Mungkin saudara minggu ini datang belum terjadi. Minggu ini datang belum terjadi. Sudah 1 tahun belum terjadi. 2 tahun belum terjadi. 4 tahun belum terjadi. Tetaplah percaya, latih dan latih terjadi sampai engkau melihat pertolongan Tuhan. Amin saudara. Ya. Izinkan Tuhan memakai kita saudara. Mungkin selama ini engkau sudah berdoa belum terjadi. Jangan berhenti. Percayalah bahwa Tuhan sedang melatih engkau menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Ya. Kita melihat saudara. Di dalam Mazmur 78 ayat 70 sampai ayat 71. Mazmur pasal 78 ayat 70 dan 71. Dikatakan dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangnya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Saudara melihat Daud dari mana? Dari penjaga domba. Alkitab berkata Daud mengembalakan bukan banyak domba, hanya 2-3 ekor domba. Ya, kalau saudara membaca di Alkitab, dicatat di sana pengembalaan Daud tidak banyak saudara, karena dia masih muda. Orang tuanya hanya mempercayakan Daud hanya 2-3 ekor domba saja. Tetapi Daud tidak memandang itu sebagai satu hal yang mengecewakan dia. Bahkan catatan dari Mazmur saat ada singa yang mau menerkam dombanya, Daud merampasnya dari mulut singa dan mengoyakkan mulut singa itu. Artinya apa? Sudah tidak perlu pergi ke Zoo Johor termasuk ke kandang singa mau koyak mulut singa, bukan. Ada musuh yang mau merampas berkatmu. Ada sakit penyakit yang mungkin mau merampas kesehatanmu. Ada kuasa kegelapan yang mau merampas sukacita dalam hidup saudara. Rebut itu dengan kuasa Tuhan. Kalau saudara selalu ditekan oleh persoalan dalam hidup, ekonomi, finansial apapun, rebut itu dengan kuasa Tuhan. Amin saudara.
engkau dipakai Tuhan untuk perkara yang besar. Jangan izinkan sampai saudara kata, ya saya kurang bernasib baik. Tidak, Alkitab berkata, Daud, kesaksian Daud. Saat singa menerkam domba peliharaannya, dia tidak berdiam diri. Dia rebut dari mulut singa itu. Dia matikan itu singa, saudara. Saudara, Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan tubuh dan darah. Tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu jahat. Itu sebabnya saudara, engkau menjadi pahlawan-pahlawan dalam doa. Soal doa engkau tidak main-main. Saudara, nanti malam beberapa ayut tinggal di gereja. Pastor Wilson ajar mereka, pimpin mereka untuk belajar berdoa. Doa puasa. Hari Sabtu malam baru mereka pulang. Walaupun ya Pastor Wilson bawa periuk, bawa apa, maminya bilang ini mau doa kah kok masak-masak ya. Ya oke lah, mungkin style mereka bagaimana, tapi paling tidak saudara mereka dilatih untuk berdoa. Menjadi penjuang-pejuang doa. Dilatih bagaimana berjuang dalam doa, dalam roh. Karena Tuhan mau memakai anak-anak muda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Ya. Kalau menurut kita, ngapain doa puasa ada periuk, ya. Ada ini dan sebagainya. Ya. Lagi dia tanya ada tongges nggak di gereja? Ya, ada tongges. Ya. Kalau tak ada itu portable tongges, ya ini masak-masak ini kerja bukan doa puasa. Ya. Tapi mungkinlah kita nggak tahu bagaimana gaya mereka berdoa. Ya kalau kita tahu dulu doa kita semalam suntuk. Tak ada bawa periuk dari rumah. Ya, penting waktu rehat kita buat kopi. Semalam suntuk. Ini anak muda ada periuk ada apa ya terserah mereka. Pokoknya mereka mau berdoa. Mungkin kemurahan Tuhan luar biasa buat mereka. Ya. Tapi saya katakan. Kalau kita boleh ada sampai detik saat ini. Kalau saudara jemaat-jemaat yang pertama bersama-sama. Bukan saya yang memulainya. Tapi dari awal dulu sudah mulai. Doa semalam suntuk. Di gereja berdoa. Apakah itu sia-sia? Tidak. Itulah yang membawa gereja ini sampai di sini hari ini. Ada doa yang dipanjatkan. Memang tidak langsung terjadi waktu itu. Tidak terjadi sesuatu. Tapi saya katakan. Doa yang dipanjatkan dari 97 mungkin awal waktu saya masuk pelayanan. Sudah mulai doa. Sebelum itu sudah ada doa. Doa itu tidak pernah sia-sia tetapi melatih. Sampai kita ada di tempat ini. Waktu kami sebelum ke gereja, kami makan sebentar. Karena kami tidak mau makan malam sangat. Biasanya dulu kita suka makan lepas balik ibadah baru cari makan. Dan itu sudah sangat malam. Akhirnya kita rubah. Oh jam 5 kita pergi makan. Waktu kita makan ketemu dengan hamba Tuhan. Dia bilang begini, aduh gerejanya bagus ya. Gerejanya cantik sekali, saya tertarik sekali, suka sekali dengan gereja tempat kamu. Saya bilang terima kasih dalam hati saya. Ini bukan tiba-tiba terjadi. Ada doa yang dipanjatkan, bertahun-tahun sudah berdoa. Percayakah saudara, ini bukan akhir daripada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan sedang bekerja lebih dan lebih lagi untuk gereja Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Dan saya percaya itu bisa terjadi karena kita mencoba, terus mencoba. Dan kita tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Izinkan Tuhan memakai engkau seperti sarung tangan ini. Katakan kepada Tuhan, ini hidup saya Tuhan. Lakukan sesuatu dalam hidup saya. Seperti sarung tangan ini, saat tangan seorang ahli, memasukkan tangannya di sarung tangan ini. Dan sarung tangan ini bermanfaat, melakukan banyak perkara besar terjadi. Saudara, kita seperti sarung tangan ini. Engkau tidak berdaya, tapi saat Tuhan ada di dalam hidup saudara. Saat Tuhan menguasai pikiran,
masa depanmu, angan-anganmu, cita-citamu. Tuhan lakukan sesuatu yang besar buat engkau. Haleluya. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.